Intinya dari tes kesehatan ini pasti screening ya, karena nanti yang akan dilalui calon taruna ini adalah menjadi taruna, dan setelah itu mereka pasti akan melaksanakan kehidupan di dalam kampus, which is kan pasti harus butuh yang prima tubuhnya gitu ya, selain nanti kesehatan mental ditunjang sama psikotes ya. Jadi screening untuk memudahkan pembelajaran, mengikuti pendidikan itu kayaknya yang perlu kayaknya. Psikotes juga intinya kita melakukan screening gitu ya. Kita mencoba menerah gitu teman-teman yang kemudian mendaftar sebagai calon taruna di Kementerian Perhubungan gitu. Kita akan melihat nih sejauh mana kemudian kesesuaian data diri gitu ya, baik dari kemampuan mereka belajar sampai dengan bagaimana personality mereka. Nanti kita sesuaikan dengan standar-standar yang memang sudah kita tetapkan di BPSDM Perhubungan seperti itu. Jadi lewat psikotes nanti kita mencoba menerah, memotret mereka, dan kita pilih yang terbaik yang harapannya di sekolah kita berkembang dengan baik seperti itu. Halo Sobat BPSDMP, senang sekali saya Safira bisa menyapa Sobat BPSDMP di podcast Binari, bincang menarik seputar transportasi. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget untuk Sobat BPSDMP yang akan melaksanakan tahap 3 si pencatar pola pembibitan tahun 2025, yaitu tes kesehatan dan tes psikotes. Nah, kali ini kita tentu saja menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Halo, selamat pagi Dr. Dewi dan Mbak Kiki. Dipanggilnya Mbak Kiki ya, Mbak. Oke. Nah, di sini Sobat BPSDMP banyak sekali yang masih bertanya-tanya, kira-kira tujuannya apa sih di si pencatar Polbid 2025 ini diadakannya tes kesehatan dan tes psikotes? Mungkin bisa dijawab oleh Dr. Dewi dan Mbak Kiki. Siapa dulu? Duluan. Iya. Oke. Sebenarnya intinya dari tes kesehatan ini pasti screening ya, karena nanti yang akan dilalui calon taruna ini adalah menjadi taruna, dan setelah itu mereka pasti akan melaksanakan kehidupan di dalam kampus, which is kan pasti harus butuh yang prima tubuhnya gitu ya, selain nanti kesehatan mental ditunjang sama psikotes ya. Jadi screening untuk memudahkan pembelajaran, mengikuti pendidikan itu kayaknya yang perlu kayaknya. Kalau untuk dari tes psikotes Mbak Kiki, Sebenarnya prinsip besarnya sama seperti tes kesehatan di psikotes juga. Intinya kita melakukan screening gitu ya. Kita mencoba menerah gitu teman-teman yang kemudian mendaftar sebagai calon taruna di Kementerian Perhubungan gitu. Kita akan melihat nih sejauh mana kemudian kesesuaian data diri gitu ya, baik dari kemampuan mereka belajar sampai dengan bagaimana personality mereka. Nanti kita sesuaikan dengan standar-standar yang memang sudah kita tetapkan di BPSDM Perhubungan seperti itu. Jadi lewat psikotes nanti kita mencoba menerah, memotret mereka, dan kita pilih yang terbaik yang harapannya di sekolah kita berkembang dengan baik seperti itu. ternyata tujuannya memang sepenting itu ya untuk para peserta yang nantinya akan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi Kementerian Perhubungan ini. Dan yang paling penting itu sebenarnya tujuan kita screening ini bukan untuk kita loh kepentingannya, sebenarnya untuk mereka, memudahkan mereka pada saat nanti mereka sudah masuk ke dunia asrama ya, gitu ya Mbak Kiki ya. Dunia pendidikan terus. Dunia pendidikan. Nah, mungkin sekarang kita tanya-tanya tentang tes kesehatan dulu ya, ke Dr. Dewi dulu. Kira-kira nih Dok, biasanya alur tesnya itu seperti apa sih Dok, tes kesehatan ini? Dan apa saja pemeriksaan atau jenis pengecekannya? Kalau alur itu tiap tempat berbeda gitu, karena ini nanti kan rumah sakit yang kita tunjuk, yang sudah ditunjuk oleh BPSDM adalah rumah sakit TNI ataupun rumah sakit Bayangkara atau Polri di dalam hal ini gitu ya. Beda-beda. Jadi yang pertama pasti ada pendaftaran. Di pendaftaran ini mencocokkan data diri calon taruna dengan kesesuaian identitas gitu ya. Kesesuaian identitas. Jadi beberapa kali itu kita temuin joki Mbak Vira.
Jadi teman-teman nih jangan pernah nyoba ada joki karena kita pasti tahu nanti, karena ini kita sudah link juga sama Satu Sehatnya Kemenkes. Jadi ada rekam medis kita itu nanti ngelink gitu, ketahuan nanti dari situ dan akhirnya nanti dianulir hasil kesehatannya gitu. Dan itu juga sebenarnya merugikan peserta gitu ya. Yang pertama tadi pendaftaran, kemudian tadi berikutnya adalah alur. Nah, alur itu rumah sakit tiap-tiap tempat beda. Jadi biasanya tuh kita kelompokkan Mbak Vira. Ada yang pertama setelah pendaftaran langsung pengukuran tinggi badan, berat badan. Ada setelah itu langsung masuk ke pemeriksaan fisik. Di situ diperiksa semua, dibuka bajunya, dicek ada nggak kelainan yang ditemukan, ada riwayat operasi atau tidak. Nah, di situ nanti bisa langsung lanjut ke laboratorium untuk pengambilan darah sama pengambilan urin atau air kencing. Ada juga yang awal setelah pendaftaran mereka langsung masuk ke ruangan radiologi gitu. Dia foto untuk foto dada ya, lihat kondisi gambaran paru-paru dan jantungnya gitu. Ada lagi terus pemeriksaan audiometri. Pemeriksaan ketajaman pendengaran. Jadi tiap rute beda-beda tergantung poskonya. Ada anak yang mulai di posko 1, ada yang mulai di posko 3. Begitu terus berputar sampai nanti selesai di akhir dinyatakan mereka sudah selesai semua mengikuti rangkaian tes, dinyatakan selesai. Itu. Berarti tadi Dok kan di-mention kalau sebenarnya peserta itu sudah ada lokasi rumah sakit rujukan. Jadi betul. mereka bukan tes di Sembarang tempat. politek perguruan tinggi yang mereka pilih ya Dok ya. Iya, bisa di mana saja yang mereka mereka daftar ya, mereka daftar ulang gitu ya, bisa. Misalkan nih mereka daftar sekolah di PPI Curug gitu ya. Tapi mereka karena rumahnya ada di Lampung, mereka ngambil yang terdekat di Palembang. Itu bisa kayak gitu. Walaupun daftar sekolahnya di Curug gitu. Itu bisa. Meminimalisir juga pengeluaran ya Dok ya. Betul. Dan mau titip satu pesan lagi sama Mbak Vira. Tahun lalu itu sering banget kejadian peserta datang itu di luar jam yang sudah ditentukan gitu. Misal harusnya datang 1 jam sebelum pendaftaran, mereka datangnya agak siang gitu. Akhirnya dianulir, mereka Gugur tidak langsung bisa tidak bisa. Jadi mohon kerjasamanya teman-teman Datang tepat semua. waktu. Iya, betul. Dan untuk jenis pengecekannya juga ada body mass index tadi ya Dok ya. Betul. Nah ini nanti bisa dipakai untuk tes yang selanjutnya, Ya. untuk tes kebugaran Betul. dan jasmani transportasi ya Dok ya. Oke, wah lengkap banget ya Dok pemeriksaannya. Lengkap. Apalagi ya, dan untuk Untuk jenis pemeriksaan iya. Vira, itu belum. Jadi ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan, terus pemeriksaan vital sign itu tingkat tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan itu kita periksa semua. Terus ada pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki kita periksa. Kemudian ada pemeriksaan radiologi ronsen, ada pemeriksaan rekam jantung untuk EKG gitu ya. Terus kemudian ada pemeriksaan untuk ketajaman penglihatan, ketajaman pendengaran. Untuk laboratoriumnya itu sampai pemeriksaan yang penyakit menular itu juga kita cek seperti HIV dan hepatitis ya, karena bahaya banget teman-teman yang nanti akan diterima dan masuk ke asrama. Bahaya buat dirinya dan teman-temannya pastinya. Gini Dok, sekilas info nih, kan kita punya grup Sobat BPSDMP Betul. di Instagram. Iya. Situ ada beberapa yang tanya tentang tes kesehatan. Iya. Ada beberapa hal kecil yang banyak ditanyain, yaitu boleh nggak sih pakai behel Dok? Oke. Sama kalau misalkan mereka itu ada bekas kecelakaan Oke. sebelumnya, apakah itu akan menggugurkan tes kesehatan atau gimana Dok? Boleh penjelasannya? Jawab yang pertama dulu ya, Iya. yang behel ya. Pada saat tes kesehatan diperkenankan, masih boleh kok pakai behel gitu. Yang nanti tidak diperkenankan adalah saat yang bersangkutan sudah dinyatakan diterima. Itu nanti ada surat pernyataan yang mereka harus baca dengan seksama, mereka tanda tangan. Itu disampaikan di butir, saya lupa butir keberapanya, itu disampaikan bersedia untuk melepas behel setelah dinyatakan diterima. Tapi pada saat tes boleh, masih tetap dipakai dan itu tidak mempengaruhi hasil tes kesehatan area gigi dan mulut gitu ya. Nah, terus untuk berikutnya untuk Bekas kecelakaan. Yang pertama sebenarnya tes kesehatan yang sudah ditetapkan oleh tim BPSDM, tim medis BPSDM adalah satu kan sebenarnya selama itu tidak bersifat fatal, artinya tidak menyebabkan kematian atau kecacatan permanen, itu masih diperkenankan gitu. Jadi selama bekas
operasinya tidak ada gangguan fungsi yang fatal yang nantinya bisa mengganggu yang bersangkutan, masih boleh kok. Kecuali yang bersangkutan misalkan pernah operasi laparotomi. Laparotomi itu pemeriksaan operasi iya ya, sampai lupa ya, ini harusnya pakai bahasa yang mudah. Iya yang pakai bahasa yang mudah dimengerti ya. Operasi dibuka rongga perutnya gitu ya. Itu seperti usus buntu tapi ada komplikasinya infeksi di seluruh organ perut gitu ya. Entah itu kena usus, entah kena organ yang lain gitu. Jadi mesti dibuka, yang tadinya operasi usus buntu harusnya dibukanya sedikit, karena ada infeksi dibukanya agak lebar gitu ya. Itu yang mesti kita cek dulu, itu sudah berapa lama. Kalau misalkan sudah 1 tahun tidak ada keluhan, nggak masalah sebenarnya. Tapi sebenarnya gas aja gitu ya dok ya untuk tes kesehatan. Iya, gas. Nanti saya kasih tahu kiat-kiatnya pas terakhir ya, berarti ya. Oke. Nah, pas banget. Aku mau nanya kiat-kiat apa aja yang kiat ya, bisa langsung ditanya ya, ditembak langsung ya. Kiat-kiat untuk sobat BPSDMP nih dok, biar tes kesehatan mereka optimal. Iya. Gini sebenarnya, kesehatan itu kan bukan sesuatu yang instan ya. Ini penilaian hari-hari kita sebelumnya gitu ya. Jadi ini tergantung teman-teman semuanya kemarin menjaga kesehatannya seperti apa. Itu nomor 1. Nah, untuk kiat-kiat pastinya yang pasti sebelum tes kesehatan harus istirahat cukup. Udah nggak bisa tuh. Dan ini anak-anak sekarang Gen Z ya sekarang ya. Gen Z ya masih ya. Apa udah Gen Alpha ya? Udah Gen Alpha ya. Yang ikut Gen Z ya masih ya. Itu kan sering banget pakai headphone, earphone gitu ya. Ini tolong jangan dipakai dulu nih. Paling enggak 12 sampai 14 jam, atau yang pakai earphone malah 6 jam sebelum tes jangan pakai lah dalam waktu lama, karena itu mengganggu nanti tes pendengaran. Itu sih paling. Oh ya, sama satu lagi, jangan pakai lensa kontak saat tes kesehatan. Tes, betul, karena itu mempengaruhi hasil ketajaman penglihatan yang nantinya dicek. Bagus banget, daging banget kisi-kisinya. Harusnya tadi sobat BPSDMP catat ya dok ya. Ada lagi Mbak Fira? Oh iya, ada lagi. Banyak sebenarnya. Banyak. Ini dibocorin semua. Iya, ini dibocorin semua. Pakai baju yang enak nih ya. Oh iya. Ada beberapa kita temuin gitu, tapi udah kita ada dimunculkan di pengumuman. Kalau rambut tuh yang laki-laki harus rapih. Tujuannya apa sih? Supaya kita bisa cek tuh ada bekas operasi atau enggak, ada bekas trauma atau enggak. Itu biar memudahkan teman-teman kesehatan nanti di rumah sakit periksa. Dan yang perempuan juga harus rapi, dikunci, rapi. Jadi enggak berantakan, itu memudahkan pemeriksaan. Sama baju Mbak Fira. Baju tuh kalau bisa nanti pakai kaos yang nyaman gitu, karena nanti bakal dibuka lepas. Atau kemeja kali ya dok ya? Kemeja dan dalamnya harus pakai kaos, tetap pakai kaos. Iya, karena nanti kita berjalan berputar di setiap pos itu kan nggak mungkin kita pakai lagi hanya pakai kaos itu aja. Biasanya kita jalan itu. Sama yang khusus untuk yang hijabers, yang pakai jilbab gitu. Pakai jilbab yang bergo deh, yang instan, jangan pakai susah banget gitu ya. Terus sama perhiasan yang cewek-cewek, nggak usah pakai anting copot-copot karena nanti begitu kita foto kita nggak boleh pakai itu, lepas semua benda logam. Oke, terima kasih Dokter Dewi untuk tipsnya. Sekarang kita bergeser ke Mbak Kiki. Mbak Kiki, tadi kan aku udah nanya nih jenis tesnya tuh apa aja untuk di tes kesehatan. Nah, kalau di psikotes ini jenis tesnya apa aja sih dok? Apa aja sih Mbak Kiki? Dan infonya kan Mbak, kalau misalkan tes psikotes ini kan ada 2 ya, ada 2 tahap, ada yang online dan ada yang offline. Nah itu bedanya apa Mbak? Sebenarnya gini Mbak, psikotes itu aku jelasin dulu ya gitu, karena tadi kita sifatnya adalah screening, sama seperti kesehatan, kita mainnya di area yang lebih tidak terlihat lagi nih gitu ya, di area psikologisnya manusia seperti itu gitu. Yang kita cari adalah drive-nya, dorongan-dorongan mereka ketika mereka melakukan suatu perilaku tertentu seperti itu. Nah, rangkaian tesnya ada banyak gitu ya, jenis tesnya. Intinya dari semua tes yang kita berikan itu kita
kita mengukur 3 hal penting. Yang pertama di ranah kecerdasan, yang kedua di ranah sikap kerja gitu ya, cara mereka melakukan sesuatu dan lain sebagainya itu, yang terakhir kepribadian gitu. Nah, alat tesnya banyak gitu karena memang harus dilakukan beberapa konfirmasi, jadi nggak mudah percaya nih dengan satu alat ukur gitu. Nah, khusus di tahun ini kita menggunakan 2 metode offline gitu ya. Nanti kita bertemu tatap muka kalau sesuai dengan rencana nanti di tanggal 8 September gitu ya, serentak di seluruh Indonesia. Nah, kemudian di tanggal 9 sampai ke 10 nanti kita secara daring atau secara online gitu. Nah, itu satu rangkaian Mbak sebenarnya tesnya itu gitu. Cuman memang di tes psikologi itu ada beberapa hal atau ada beberapa tes yang memang belum sepenuhnya bisa kita digitalkan. Jadi memang untuk keakuratan hasil harus dilakukan secara tatap muka seperti itu. Makanya ada 2 kali proses seperti ini. Nah, apa sih yang ditera tadi ya gitu di tes offline maupun online gitu, itu tidak terpisahkan sebenarnya gitu. Jadi pastikan nanti teman-teman yang sudah mendaftar ulang untuk tes berikutnya tidak melewatkan satupun dari rangkaian itu. Jadi rangkaian offline dan online itu adalah rangkaian yang tidak terpisahkan sebenarnya gitu. Nah, kalau di rangkaian yang offline atau tatap muka ya tesnya pasti jelasnya paper and pencil based test gitu ya. Jadi teman-teman nanti menggunakan alat tulis dan dengan kertas kerja seperti itu. Nah, kalau di online test gitu ya, semua alat ukur psikotesnya itu sudah kita bentukkan dalam bentuk digital gitu. Jadi teman-teman pastikan menggunakan gadgetnya gitu ya yang sesuai gitu. Nanti spesifikasinya perhatikan betul-betul di pengumuman gitu. Karena di online nanti membutuhkan 2 alat gitu. Butuh PC gitu ya, laptop gitu, dan butuh handphone. Itu Mbak Kiki, maaf dipotong, itu apakah perlu dipersiapkan dua-duanya atau kita boleh pakai laptop aja dan opsi keduanya handphone? Harus dua-duanya. Harus dua-duanya ya? Iya, jadi pas saat online test, pengerjaan besarnya menggunakan laptop atau PC, nanti handphone itu berfungsi sebagai pengganti pengawas gitu. Jadi nanti teman-teman akan tetap kami awasi sama gitu. Jadi handphonenya merekam mereka saat lagi tes tes online ya? Gitu. Jadi nanti mereka masuk dalam satu ruang Zoom di mana di situ ada pengawasnya gitu ya. Pengawas dari provider yang sudah kami tunjuk juga bekerja sama dengan kami gitu ya. Kemudian dari BPSDM-nya gitu ya, teman-teman psikologi di seluruh Indonesia gitu yang kemudian kita ajak untuk menjadi pengawas kegiatan tersebut gitu ya. Intinya sama seperti tadi disampaikan di tes kesehatan gitu, kita mencegah bahwa yang melakukan tes adalah bukan orang yang sungguh-sungguh gitu. Iya, betul, untuk ikut di situ seperti itu. Serem ya karena ya. Betul. Jadi nanti sama kayak kesehatan, kalau yang dipotret bukan orang lain ya hasilnya nggak akurat pun sama dengan psikotes. Kalau yang mengerjakan bukan orangnya, hasilnya tentu saja tidak akurat. Dan itu pasti ketahuan ya Mbak ya? Iya, gitu. Dan untuk psikotes online ini, apakah setelah submit akan muncul nilai atau keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai bentuk transparansi atau bagaimana Mbak? Oke, iya. Setelah tes online nanti memang akan ada keterangan bahwa calon taruna itu memenuhi dan tidak memenuhi syarat seperti itu. Namun untuk pengumuman kelulusannya nanti tetap akan menunggu pengumuman besar yang disampaikan oleh BPSDM gitu. Kenapa? Karena ada integrate data yang tidak bisa dilakukan langsung seketika seperti itu. Jadi ada integrate data dari tes offline yang harus kemudian diintegratekan dengan hasil kedua di online. Tapi untuk seluruhan tes yang sudah digitalisasi itu bisa langsung dilihat gitu hasil kesesuaiannya seperti itu. Nah Mbak Kiki, sepengalaman saya ya, pernah tes psikotes, itu biasanya tegang untuk jawab pertanyaannya. Kita merasa tidak pede gitu ya. Nah, ada tips dan pesan khusus buat sobat BPSDMP gitu, biar ngerjainnya nggak usah tegang. Iya. Common
anggapan orang gitu ya, yang paling sering muncul itu adalah kalau psikotes tuh lo harus jawab semuanya bener gitu. Soalnya kalau lo nggak bener lo nggak akan lulus gitu. Apalagi ya, mereka sering bilang gini, ikut les aja gitu. Kalau diikut les nanti lo diajarin nih mau kayak gimana ngisinya, seperti itu. Atau kalau pada tes tertentu nanti gambarnya harus bentuknya begini, berada di sini gitu ya gitu. Karena di Google juga udah banyak ya contohnya gitu. Tips yang paling utama yang pertama adalah teman-teman ingat psikotes itu menera kamu gitu. Menera kamu saat ini tuh seperti apa sih kondisinya secara psikologis, dan sama kayak tes kesehatan balik lagi dok gitu. Kondisi kamu sekarang itu bukan kondisi yang tiba-tiba baru dipelajari tadi malam terus jadi gitu ya. Enggak gitu, kondisi kamu saat ini. Ya? Betul gitu. Makanya tadi saya sampaikan alat ukurnya itu beragam, macem-macem dan semuanya kemudian kayak saling mengukur ulang gitu, seperti itu alat ukurnya. Makanya kalau dipikir-pikir tes psikotes kok lama banget ya Mbak gitu. Text time-nya tuh antara 4 sampai 5 jam biasanya gitu. Nah, itu karena memang multi alat ukur tadi seperti itu. Nah, karena itu tips yang paling utama dan pertama adalah teman-teman believe in yourself gitu. Pede dulu gitu bahwa memang saya ini orang yang dicari sama BPSDM, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus sama kayak tes kesehatan, cukup istirahat gitu ya. Istirahat yang cukup itu penting. Kenapa? Tesnya butuh endurance 4 sampai 5 jam, teman-teman harus fokus gitu ya, apalagi tes yang menggunakan gadget ya gitu. Fokusnya pada layar gitu, itu udah bikin lelah sendiri seperti itu. Nah, yang ketiga terus terang karena kita tesnya sudah berkembang bukan cuma paper and pencil based test gitu ya, tapi juga menggunakan digitalisasi seperti ini, online test, teman-teman harus pastikan perangkatnya gitu ya. Nah, di tes kita ada pre-assessment nanti teman-teman gitu ya. Jadi sebelum tes itu kita belajar dulu ya Mbak ya? Betul, jadi nanti dikasih waktu di antara tanggal 5 sampai sebelum tanggal 8 kalau nggak salah saya. Teman-teman bisa coba dari rumah sendiri gitu ya, untuk masuk gitu kan, cek jaringannya juga seperti itu bisa dilakukan sendiri secara mandiri di rumah berkali-kali. Kalau kurang pede coba lagi silahkan gitu. Oh, bisa berkali-kali bisa ya berkali-kali. Mbak, untuk pretestnya? Untuk pre-assessment itu bisa berkali-kali gitu. Nah, kalau teman-teman kesulitan silahkan hubungi helpdesk. Teman-teman yang sudah berada di helpdesk psikotes nanti akan dengan senang hati membantu kesulitan yang teman-teman alami seperti itu. Nah, itu lebih kurangnya Mbak, kuncinya 3 hal yang harus teman-teman persiapkan. Percaya diri ya, believe in yourself gitu. Yang kedua, teman-teman harus cukup istirahat gitu ya, cukup makan gitu. Nah, itu kadang-kadang ada yang mau tes puasa deh, padahal nggak biasa puasa. Nah, yang ada pingsan biasanya. Iya. 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam tesnya itu gitu. Yang ketiga ya tadi untuk tes online-nya persiapkan perangkatnya dan lakukan pre-assessment-nya jangan terlewat seperti itu. Tips itu apakah berlaku sama untuk psikotes offline? Apa ada perbedaan? Kalau yang offline sebenarnya sama Mbak, cuman bedanya offline kan tidak pakai perangkat digital gitu, tapi biasanya dia menyiapkan perangkat tulis tuh. Nah, kalau gini, saya tuh sering ngelihat teman-teman yang kemudian lupa membawa perangkat alat tulisnya gitu. Di tempat tuh mereka udah chaos dengan dirinya sendiri tuh, kayak nggak ada ini, emang harus itu ya gitu. Nah, itu tuh bikin mereka secara moodnya aja udah down. Iya, sudah bikin down dan mereka nggak akan enjoy ngelakuin tesnya. Tapi orang-orang yang prepare dari rumah, mereka kami di pengumuman tuh sampaikan 1 jam sebelumnya sudah hadir, itu biar memang punya waktu untuk istirahat gitu. Mereka ngecek lagi mereka belum bawa apa gitu kan, segala macamnya seperti itu. Nah, yang well prepare seperti itu biasanya dalam proses tesnya jadi lebih enjoy, jadi lebih nyaman dan hasilnya jadi lebih baik seperti itu. Dan untuk pakaiannya juga sama seperti tes kesehatan ya Mbak Kiki ya, serapih mungkin dan senyamannya ya. Pastinya, karena kan itu represent diri kamu juga iya, kan. Iya betul. Gitu. Jadi kan orang pertama kali ngelihat kamu, oke nih cocok di BPSDM, di perguruan tinggi Kemenhub. Itu mengundang banyak doa juga kalau gitu. Pasti yang pengujinya ngawas, juga. Semoga yang ini lulus ya, karena melihatnya ini langsung positif vibes gitu. Betul seperti itu. Jadi ya itu akan membuat teman-teman nyaman,
ada doa-doa yang tiba-tiba juga disampaikan orang-orang juga gitu, karena melihat penampilan yang bagus tadi gitu. Oke, menarik banget ini penjelasannya dan pembahasan kita kali ini tentang tes kesehatan dan tes psikotes ini. Jadi intinya tes kesehatan ini memastikan tubuh kita ini untuk siap ya, Dok. Dan untuk tes psikotes memastikan mental kita kuat untuk menjalani masa pendidikan di perguruan tinggi Kementerian Perhubungan ini. Makanya kita join. Tim. Nah, ada pesan dan atau semangat khusus buat Sobat BPSDMP mungkin bisa disampaikan ke kamera? Ini ya, Dari Dr. Dewi dulu. ini out of context pasti ya nanti. Kalau kalian bersungguh-sungguh, ini kan maksudnya kalian sekolah nanti tidak mudah. Ujian yang kalian lewati juga nggak mudah. Pasti biaya juga yang dikeluarkan orang tua kalian juga nggak biaya yang ringan gitu ya. Jadi kalian bersungguh-sungguh gitu, nomor 1. Nomor 2 ya tadi yang disampaikan Mbak Kiki, karena kita mentalnya juga perlu dijaga gitu ya, harus rileks. Istirahat itu nomor 1, pasti ngedukung buat rileks gitu. Terus berikutnya pasrah, dan jangan lupa minta doa orang tua, itu kayaknya. Super sekali. Sekarang dari Mbak Kiki, boleh Mbak? Teman-teman, untuk lu psikotes gitu ya, psikotes itu hanya alat ukur gitu. Yang perlu dipersiapkan terus terang ya diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian merasa kalian siap dengan semua prosesnya ini, saya yakin di alat ukur yang kita gunakan akan tertera baik seperti itu. Jadi ketika teman-teman maju untuk melakukan tes psikotes, teman-teman ingat bahwa yang kamu bawa, yang kamu representasikan adalah diri kamu sendiri. Percaya sama diri kamu sendiri, lakukan yang terbaik gitu ya. Jangan takut bertanya jika teman-teman ragu terhadap proses tesnya, dan yang terakhir akhiri dengan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Baiklah, kita sudah di akhir perbincangan. Terima kasih untuk Dr. Dewi dan Mbak kasih, Kiki. Mbak Fira. Semoga Sobat BPSDMP yang udah nonton podcast ini punya semangat baru dan punya kisi-kisi untuk kalian menghadapi tahap 3, tes kesehatan dan tes psikotes, dan semoga kalian lanjut ke tes kebugaran dan jasmani transportasi. Amin. Kita doain sama-sama ya. Amin. Oke, sampai jumpa di episode Binari selanjutnya. Binari, bincang menarik seputar transportasi.